Tiba saatnya waktu sudah menunjukkan pukul 17.51 waktu Indonesia bagian timur. Ada pertanyaan, kita sampai ke sesi tanya jawab. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari peserta bincang online kali ini. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Edward dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jayapura. Yang pertama adalah mengenai kurva. Kalau lihat kurvanya masih di atas, di mana untuk menuju landai rasanya masih butuh waktu. Bagaimana kesiapan daerah, khususnya Jayapura, dengan kebijakan new normal ini? Kemudian pertanyaan untuk Bapak Edward juga, bagaimana strategi gugus tugas untuk memperkuat pasar sebagai aspek yang cukup terdampak dari sisi ekonomi, secara khusus pada saat new normal? Bagaimana kemungkinan pasar online di Papua? Kemudian juga pertanyaan 3, berapa jumlah penyintas atau pasien positif COVID-19 usia anak 0 sampai 18 tahun? Apakah prosedur penanganan atau pelayanan terhadap mereka sama atau berbeda dengan orang dewasa? Wah, ini pertanyaannya cukup banyak ya yang ditujukan kepada Bapak Edward. Ya, saya persilakan kepada Bapak Edward untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Sobat RBS dan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang tadi saya sampaikan mengenai kurva sedang menuju puncak dengan satu hal tantangan yang sedang dipikir. Jadi kita sedang menuju puncak, bukan sudah di puncak, tapi sedang menuju puncak, namun ekonomi kita juga cukup terpengaruh, kemudian keadaan sosial juga perlu dipertimbangkan. Maka memang sekali lagi kami mendengar WHO mengatakan bahwa jangan dulu dilonggarkan karena posisinya masih di puncak, masih menuju puncak, sehingga ada kemungkinan kasus-kasus baru muncul. Nah, ini yang memang kami sangat membutuhkan jadi kita lihat ekonomi dulu bagaimana keadaannya, kita lihat lagi nanti kekuatan sosial yang kemungkinan nanti sekitar tanggal 4 Juni akan banyak pembahasan di sana, karena proses pembatasan ini kan sampai tanggal 4 Juni ya, masa tanggap daruratnya yang diperpanjang terakhir. Nah, sehingga nanti dari situ kita akan melihat bagaimana, karena perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tidak semua daerah kita merah, tidak semua daerah kita terdampak. Kita melihat Papua, kita melihat Kabupaten Jayapura atau Kota Jayapura itu kecuali Kota Jayapura ya, Kota Jayapura saya melihat memang hampir seluruh kelurahan ada kasus, sehingga pasti pendekatannya berbeda. Kalau kami di Kabupaten Jayapura adalah kami akan lebih mengurangi pengetatan kemungkinan, tapi ini belum menjadi satu hal yang karena masih terus dikaji. Kami akan melihat yang daerah-daerah yang hijau, daerah-daerah yang belum ada kasus, daerah-daerah yang kita amankan secara epidemiologi, secara kesehatan, nanti kita coba longgarkan. Tapi nanti daerah-daerah yang cukup potensi infeksinya itu kita akan lebih perketatnya, nanti dilakukan kebijakan-kebijakan baru. Nah, tadi jam 1 waktu Indonesia Barat itu dikeluarkan keputusan Menteri Agama soal protokol kesehatan di ibadah, rumah-rumah ibadah. Kesehatan untuk kantor, usaha, dan semuanya sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu protokolnya. Yang kita sedang tunggu adalah protokol pelaksanaan kesehatan untuk pendidikan. Nah, nanti semua ini akan kita bahas, lalu kita akan putuskan setelah tanggal 4 Juni. Nah, ini yang perlu, dengan satu catatan tadi, bahwa memang kita bukan sedang posisi turun, kita masih sedang menuju puncak kasus. Nah, itu yang saya sangat berharap, gugus tugas sangat berharap, Bapak Ibu, rekan-rekan, hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, berdoa agar gugus tugas bisa melihat seperti Tuhan melihat. Ketika saya gugus tugas, Bapak Ibu, tapi saya meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat.
Jadi ketika saya gugus tugas ini, saya berusaha mencari wajah Tuhan, supaya bagaimana data tidak cukup, tapi ketika Tuhan melihat, itu saya bisa melihat, lalu dengan data yang menjadi hal sekunder, itu bisa menjadi satu gambaran kebijakan yang baik untuk masyarakat. Nah, seperti ada beberapa kebijakan kami sebelum di Kabupaten Jayapura itu karantina wilayah tertentu, ada kebijakan rapid massal, ada kebijakan surveillance melibatkan tenaga-tenaga tertentu. Itu semua lahir dari bagaimana kita melihat data dan kita meminta pertolongan Tuhan di dalam. Jadi Bapak Ibu juga harus bersyukur bahwa di gugus tugas itu banyak anak-anak Tuhan di dalam, yang tidak bekerja hanya dengan logika, pikiran, tapi juga bekerja dengan bagaimana Tuhan ingin berperkara di dalam proses penanganannya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kesiapan, ya nanti ini masih proses beberapa daerah siap, tapi beberapa daerah kita lihat belum, sehingga kita akan melakukan beberapa pembahasan rapat-rapat selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan strategi gugus tugas untuk memperkuat pasar. Jadi kalau di Kabupaten Jayapura, pasar itu tetap harus jalan. Jadi setiap seminggu 3 kali itu kita harus sterilisasi lingkungan. Kemudian setiap orang yang masuk pasar itu harus diperiksa kesehatannya. Di pasar juga sudah dilakukan rapid. Nah, pasar online juga jalan, tapi pasar tradisional juga harus jalan. Karena kita punya masyarakat yang tidak bergerak hanya di bidang online, tidak sisi online. Mereka pun sangat membutuhkan secara sosial itu tetap berjalan. Nah, bagaimana masyarakat menjaga kelompok-kelompok yang berjualan belum bisa dengan online, ya pasar harus tetap ada. Sehingga kita di pasar baru tetap ada. Nanti protokolnya yang dijaga, protokolnya yang diatur. Jadi contohnya yang bisa jam 6 ketika pasar buka, semua penjual harus pakai masker. Disediakan hand sanitizer, kemudian atau juga tempat cuci tangan. Kemudian jarak antara penjual yang satu dengan yang lain. Nah, ini terus sedang dikembangkan. Kalau kemungkinan pasar online, ya kita melihat bagaimana kita dukung kemarin yang pasar online itu kan membutuhkan sarana mengantar, ya, ojek dan sebagainya. Akhirnya kita Dinas Perhubungan itu membuat stiker-stiker tertentu agar mereka yang menjadi kurir itu tetap bisa beraktivitas sampai batas waktu. Contohnya tutup jam 2 masih bisa terus beraktivitas karena harus mengantar barang. Jumlah anak umur 0 sampai 18 tahun itu sekitar 20%. 20% itu anak 0 sampai 18. Kalau anak 0 sampai SMP, batas SMP itu sekitar 2%. Jadi memang ada anak-anak yang masih kecil di bawah SMP, ada juga yang memang sudah SMA yang terinfeksi. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya jadi kalau dibilang sudah ada obat, belum ada obat. Belum ada obat. Ya, kita hanya bisa memberikan antibiotik. Dr. Helen mungkin nanti Dr. Helen sebenarnya bisa cerita lebih banyak, ya. Tetapi memang hanya protokolnya itu adalah bagaimana paling hanya dosisnya yang diatur, tetapi obat yang digunakan adalah sekarang antivirus, antibakteri, juga vitamin-vitamin. Nah, saya lihat protokolnya sebenarnya dalam revisi 4 itu sama, cuman mungkin hanya perbedaan ini saja, hanya perbedaan dosis dalam. Jadi semuanya dikerjakan karena belum ada obat. Jadi kalau ada bilang sudah ada obat, ini obatnya enggak. Itu semua adalah bagaimana kita bagaimana kita menekan gejalanya, bagaimana kita virusnya tidak berkembang lebih besar dan sebagainya. Imunitas yang akan mematikan seluruh virus. Imunitas dari orang. Nah, makanya tadi Dr. Helen cerita bagaimana kita harus menjaga imunitas dengan baik. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi bahwa terus terang cukup berat dalam menghadapi ini, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu terbuka untuk kita minta pertolongan, minta hikmat. Apa sih yang harus kita lakukan?
Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sebagai di dalam menentukan kebijakan ke depan. Saya yakin kita bisa lewati tanpa ada gelombang kedua. Ini doa kita sama-sama. Tanpa ada gelombang kedua. Dunia sedang takut bukan yang sekarang, gelombang kedua. Nah, kita berharap tidak terjadi. Begitu kita berdoa, kita bekerja, kita mengerjakan bagian kita selalu pakai masker kalau keluar, maka kita bisa memutus rantai ini bersama. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edward. Bapak Ibu terkasih, mengingat memang waktunya sangat singkat, ada beberapa pertanyaan yang tidak akan dibahas. Saya langsung saja ke narasumber selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Helentina. Ya. Jadi ada pertanyaan, yaitu pertama, mengenai status terpapar suami dan Ibu Dr. Helentina, bagaimana juga dengan status keluarga besar, kemudian respon keluarga besar dengan status positif, dan dari mana jalur penyebaran COVID-19 ini. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Saya persilakan untuk Dr. Helen. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Yang pertama, status terpapar suami dan saya sendiri. Jujur, karena memang kejadiannya ini awalnya bulan Maret, dan kita ketahui bahwa bulan Maret itu adalah awal kasus terjadinya COVID di Indonesia. Pertama sekali Bapak Presiden Jokowi mengumumkan ada kasus COVID ini, kita bingung sebenarnya dari mana penyebarannya bisa kita sampai terkena seperti itu. Karena kita tidak mempunyai riwayat bepergian ke luar negeri, kita tidak ada riwayat kontak dengan penderita COVID, itu yang membuat kami bingung sebenarnya, dari mana nih, kok kita bisa terkena seperti itu. Dan ternyata setelah banyak sekali kasus yang terjadi di Kota Bandung, dan pada saat itu kita coba ingat-ingat kembali, kita pernah mengikuti suatu acara kegiatan gereja, keagamaan, ibadah, dan kita tertular dari situ. Dan memang ada penderita dari rekan satu gereja kita juga yang terkena COVID. Ini mungkin status terkena COVID, penularannya suami saya dan saya itu dari situ. Terus yang kedua, bagaimana respon keluarga terhadap status saya saat ini positif? Wow, responnya luar biasa. Mereka sangat mensupport bagaimana supaya kami itu tetap semangat, tetap gairah, tidak pernah memberikan kata-kata yang menyinggung perasaan, tidak pernah memberikan kata-kata yang sensitif, tetapi mereka memberikan support baik moral maupun doa maupun bahkan boleh dikatakan kebutuhan kami di tempat ini pun disupport oleh keluarga kami sendiri. Mereka sangat memberikan respon yang positif dan tidak pernah menjauhkan kami seperti itu. Mereka juga senantiasa mendoakan kami supaya kami segera untuk pulih, segera untuk sembuh, dan selalu memberikan kata-kata firman Tuhan kepada kami. Dan mungkin melalui acara ini juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami, terutama keluarga saya sendiri yang ada di Kota Bandung, dan keluarga Sitinjak, kemudian keluarga saya sendiri yang di Pematang Siantar, keluarga Sinaga yang senantiasa tidak putus-putusnya, senantiasa memberikan semangat, gairah kepada kami, supaya kami cepat pulih dari COVID-19 ini. Kemudian untuk masalah penyebaran, yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya, bahwa di Indonesia itu ada yang disebut dengan klaster-klaster. Dan salah satunya untuk Kota Bandung, ada yang disebut dengan klaster GBI, ada klaster Purwakarta, ada klaster yang di Bogor, klaster HIPMI, seperti itu. Jadi penyebarannya itu mungkin dari sana. Ya, karena kami pernah mengikuti acara itu, kemungkinan besar kami tertular dari situ. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Baik, Dokter Helen. Ini ada pertanyaan lagi. Cuma satu lagi ya, karena ini waktu memang sudah sangat-sangat sudah terbatas. Sedikit lagi ya, Dokter Helen, satu mengenai dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang mengalami COVID-19, terlebih yang terdampak itu adalah tenaga medis. Apakah ada stigma yang diperoleh dari sekitar dan bagaimana menjaga pikiran agar kita tidak menjadi down? Ya, ini pertanyaan terakhir. Silakan, Dokter Helen. Terima kasih. Sebagai tenaga medis, memang banyak sekali stigma dari masyarakat itu mereka takut untuk ditulari seperti itu ya. Kalau saya katakan, terimalah kami apa adanya. Kami pegawai tenaga medis, kami sebenarnya ini memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tetapi cenderung masyarakat itu berpikir bahwa tenaga medis ini sudah banyak sekali yang terkena dampak dari COVID ini. Yang paling kami butuhkan adalah dukungan secara moral. Ya, banyak sekali kata-kata hujat, banyak sekali kata-kata negatif, banyak sekali bahkan mungkin di era sosial media yang sangat-sangat viral ini, kita sudah mengalami kedukaan, masih juga memviralkan hal-hal yang negatif yang membuat kita itu down, seperti itu. Kami mohon supaya kita semuanya yang ada di tempat ini, mari kita dukung supaya setiap tenaga medis yang sudah memberikan semangatnya, memberikan hidupnya, bahkan tanpa memikirkan keluarganya, sudah memberikan waktunya meninggalkan keluarga, mau berbakti untuk pasien-pasien COVID-19 ini, mari dukung, jangan berikan kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang negatif, tetapi mari kita mendoakan, saling menerima bahwa kondisi kami seperti ini tidak ada yang menginginkan kita mau terkena COVID positif, tetapi kami harap dengan adanya kejadian seperti ini kita minimal bisa membuat orang itu untuk bersemangat, bergairah bahwa kita bisa mampu menghadapi ini secara bersama-sama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Helen. Ini sedikit sih, ini mengenai tips kesehatan. Satu lagi, sedikit lagi yang terakhir ya. Tips kesehatan disarankan untuk proses penyembuhan. Apa saja, apa vitamin, atau ada suplemen, seperti itu. Ya, silakan. Yang pertama, untuk tips kesehatan, yang penting adalah kita menjaga status imun kita. Status imun itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, dari pola makanan, konsumsilah makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan semuanya ini bisa didapatkan dari makanan. Yang kedua, mungkin kita harus mendapatkan istirahat yang cukup. Karena ketika kita istirahat yang cukup sekitar 7-9 jam, maka tubuh kita akan memproduksi yang disebut dengan antibodi, sel-sel humoral di dalam tubuh kita, yang bisa meningkatkan status imun kita untuk melawan virus COVID ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berjemur. Orang Indonesia kaya dengan cahaya matahari, sinar matahari, tetapi penelitian mengatakan bahwa paling banyak orang Indonesia mengalami defisiensi vitamin D. Saya juga bingung kenapa, Bapak Ibu, mungkin karena tidak mau kulitnya terpapar dengan panas, atau mungkin menjaga supaya kulitnya tetap glowing, atau seperti itu, saya kurang tahu, kurang mengerti. Jadi, mari kita sering untuk berjemur, minimal 30 menit, kalau untuk Indonesia sebaiknya di bawah jam 10, karena kita tahu bahwa kita adalah negara tropis, bahwa ada juga dampak dari UVA dan UVB. Kemudian yang keempat, mari kita jaga pikiran kita supaya kita memikirkan hal-hal yang positif.
seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, bahwa hindari dari tontonan-tontonan yang membuat pikiran kita itu down, karena itu akan berhubungan dengan daya tahan tubuh kita. Semakin kita memasukkan pikiran kita hal-hal negatif, maka kita juga akan, status daya tahan tubuhnya juga akan berkurang. Kemudian konsumsi vitamin boleh kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi itu rasanya tidak cukup, boleh kita konsumsi vitamin C, vitamin E, maupun vitamin D3, di mana semua vitamin ini dia akan meningkatkan status imun kita. Kemudian yang paling penting adalah kita banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, karena ada penelitian mengatakan ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, itu juga akan meningkatkan status imun kita. Baiklah, terima kasih banyak untuk semua narasumber kita. Berikan jempol kepada semua narasumber. Luar biasa, puji Tuhan. Terutama ya kita mendukung doa terus untuk Dr. Helentina. Kami percaya ya bahwa Dr. Helentina pakai Tuhan untuk bisa menguatkan, bahkan bisa dipakai untuk menguatkan, memberkati orang lain. Luar biasa, sangat diberkati. Tibalah pada bincang online. Ini di Papua sudah gelap. Mungkin kalau di Indonesia bagian barat belum ya, masih terang. Di sini sudah gelap. Saya persilahkan kepada Bapak Pembina Yayasan Pelita Kehidupan, Bapak Maruli Sinaga, untuk menutup di dalam doa. Maaf, bisa tolong di-unmute, Bapak Maruli? Baik. Maaf, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk bincang online kami sepanjang 2 jam terakhir ini Tuhan. Terima kasih untuk segala materi atau pengetahuan, bahkan kebenaran firman Tuhan, maupun pengalaman daripada narasumber yang sudah kami terima pada hari ini. Sungguh itu semua boleh membangun dan menguatkan kami sebagai orang-orang percaya yang harus menghadapi situasi pandemi saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh narasumber, Bapak Edward di gugus tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, juga Ibu Helentina Sinaga, di dalam nama Yesus, dan kami semua yang mengikuti bincang ini, biarlah berkat ini boleh kami alami dan kami bagikan bagi orang banyak. Selepas ini kami boleh bercerita kepada orang tentang apa yang sudah kami terima pada saat ini. Biarlah di tengah pandemi ini Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya tidak mengalami ketakutan, tetapi kami boleh hidup untuk saling menasihati, saling menguatkan, saling membangun, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang mengalami kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan Tuhan. Karena Allah menolong kami, Allah menyertai kami, Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan untuk Radio Suara Sebahagia dan Radio Bahan Sangkakala yang sudah terlibat di dalam pelayanan bersama Yayasan Pelita Kehidupan ini untuk menyampaikan kebenaran ini di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati siaran radio, seluruh yang dilakukan dalam pelayanan radio boleh menjadi berkat bagi kota, kabupaten, Jayapura, dan Kerom. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian acara kami pada sore hari ini. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, terima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu dan sobat radio
Sebentar kita mau berfoto dulu ya. Kita mau dokumentasi di slide pertama. Minta tolong yang videonya belum di-on-kan, tolong di-on-kan terlebih dahulu. Ya. Baiklah. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Ya, minta tolong untuk videonya yang belum di-on-kan supaya kelihatan dulu wajah-wajah yang penuh dengan wajah yang cantik dan ganteng. Iya. Oke. Silakan minta tolong di-on-kan terlebih dahulu. Ya, mungkin tidak apa-apa karena waktu sudah sangat terbatas. Saya langsung saja capture. 1, 2, 3. Ya, baiklah. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Terima kasih untuk narasumbernya dari Bandung, Dr. Helantina, Bapak Edward, dan Bapak Maruli. Kiranya kita semua mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan bincang online kita pada sore hari ini. Ya, selamat sore, selamat malam, salam sehat semuanya. Terima kasih. Shalom, salam sehat. Salam Papua, selamat malam. Salam Bandung. Salam Kak Berna. DKI. Hai Kak Berna, Bang Rendra. Gimana lagi?